stomata. Stomata adalah lubang atau celah pada bagian epidermis tumbuhan, biasanya berwarna hijau dan dibatasi oleh sel penjaga. Stomata biasanya juga disebut dengan mulut daun karena stomata terdapat pada bagian permukaan atas atau bagian permukaan bawah daun. Stomata berfungsi sebagai tempat atau celah pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, ataupun oksigen. Saya akan menjelaskan tentang densitas stomata dan faktor yang membedakan densitas stomata pada tiap-tiap tumbuhan. Densitas stomata sendiri adalah kerapatan letak stomata pada daun suatu tumbuhan. Faktor yang membedakan densitas stomata pada tiap-tiap tumbuhan terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain faktor genetik dari tumbuhan itu sendiri, kemudian luas permukaan daun tumbuhan, dan ukuran stomata pada daun. Sementara itu faktor eksternalnya yaitu intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban tempat daun itu tumbuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tipe-tipe stomata. Yang pertama, tipe-tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga terbagi menjadi 5. Pertama, anomosite, yaitu sel penutup dikelilingi oleh sejumlah besar sel yang tidak berbeda ukuran dan bentuknya dari sel epidermis lainnya. Yang kedua ada anisosite, yaitu stomata yang memiliki 3 buah sel tetangga yang tidak sama besar. Yang ketiga ada parasite, yaitu stomata yang memiliki 1 buah sel tetangga. Yang keempat ada diasite, yaitu setiap stomata itu dikelilingi oleh 2 buah sel tetangga. Dan yang terakhir ada actinosite, yaitu stomatanya dikelilingi oleh 4 atau lebih sel tetangga. Yang kedua, tipe-tipe stomata berdasarkan letak penebalan dari sel penutupnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tipe Amaryllidaceae, yaitu sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk seperti ginjal. Dinding punggungnya tipis, sedangkan dinding perutnya tebal. Dinding atas dan dinding bawah terjadi penebalan kutikula. Yang kedua ada tipe Helleborus, yaitu sel penutup jika dilihat dari atas berbentuk seperti ginjal, tetapi pada dinding punggung dan dinding perutnya itu tipis. Dinding atas dan bawahnya lebih tebal. Yang ketiga tipe Graminea, yaitu bentuk sel penutup seperti halter. Dinding sel penutup bagian tengah tebal yang merupakan penopang pada halter tersebut. Masing-masing ujung dindingnya tipis, sedangkan dinding atas dan bawahnya lebih tebal. Yang terakhir ada tipe Mnium. Bentuk sel penutupnya seperti ginjal, dinding perutnya tipis, adapun dinding lainnya dapat dikatakan tipis ataupun tebal. Yang terakhir yaitu tipe stomata berdasarkan penyebarannya pada tanaman terbagi menjadi 5. Yang pertama tipe apel atau murbei, di mana stomata didapatkan hanya tersebar pada bagian bawah permukaan daun saja. Yang kedua ada tipe kentang, di mana stomata didapatkan tersebar lebih banyak pada sisi bagian bawah daun dan sedikit pada bagian atas daun. Yang ketiga ada tipe oats, yaitu stomata tersebar sama banyak baik di bagian bawah maupun di bagian atas daun. Yang keempat ada tipe lili hutan, yaitu stomata hanya terdapat pada epidermis atas saja. Yang terakhir adalah tipe Potamogeton, yaitu stomata sama sekali tidak ada, atau kalau ada itu vestigial. Contohnya pada tumbuhan-tumbuhan bawah air. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai bagian-bagian stomata, mekanisme membuka dan menutup stomata, serta faktor-faktor yang menyebabkan membuka dan menutup stomata. Yang pertama yaitu bagian-bagian stomata. Stomata terdiri dari sel penutup atau yang biasa dikenal dengan sel penjaga, yang merupakan sepasang sel yang umumnya berbentuk ginjal dan di dalamnya terdapat kloroplas. Keempat, klorofil atau zat hidrogen. Yang kedua yaitu ada sel tetangga. Sel tetangga di mana letaknya berdampingan atau sejajar dengan sel penutup dan memiliki fungsi yang sama dengan sel penutup. Selanjutnya yaitu ada celah. Di antara kedua sel penutup terdapat celah yang berupa lubang kecil. Selanjutnya
mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama yaitu membukanya stomata. Akumulasi antara ion malat, K+ dan juga Cl-nya menaikkan tekanan osmosis sehingga mendorong air untuk masuk ke dalam sel penjaga yang menyebabkan sel tersebut membengkak dan naiknya tekanan turgor. Tekanan turgor akan mendesak di nukleus pada sel penjaga dan stomata akan terbuka. Selanjutnya yaitu menutupnya stomata. Hal ini terjadi pada saat stomata kehilangan ion K+ dan disusul oleh kehilangan air pada saat proses osmosis, sehingga tekanan turgor akan menurun dan stomata akan menutup. Menutupnya stomata ini dapat disebabkan oleh temperatur, di mana stomata akan menutup pada temperatur yang tinggi untuk mencegah kehilangan air dalam jumlah yang berlebihan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, yaitu ada dua. Yang pertama faktor eksternal yang terdiri dari intensitas cahaya matahari yang merangsang sel penjaga untuk menyerap ion K+ dan juga air sehingga stomata membuka. Selanjutnya yaitu konsentrasi CO2. CO2 yang rendah akan menyebabkan stomata membuka. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu yang tinggi akan meningkatkan laju respirasi sehingga CO2 meningkat. Selanjutnya yaitu angin. Secara tidak langsung, angin berpengaruh terhadap proses membuka dan menutupnya stomata, di mana pada saat angin kencang, daun akan kehilangan air dalam jumlah yang berlebihan. Faktor yang kedua yaitu faktor internal atau yang biasa disebut dengan jam biologis. Jam biologis akan menyerap ion pada pagi hari sehingga stomata akan membuka, dan pembiasan ion pada malam hari sehingga stomata akan menutup.